perang terbesar dalam sejarah Islam. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sahabat, apa saja perang terbesar dalam sejarah Islam? Ya, umat Islam beberapa kali menghadapi peperangan sepanjang upaya penyebarannya. Setidaknya, ada 7 perang besar yang terjadi dalam sejarah Islam yang di dalamnya melibatkan kaum muslimin dan kaum kafir. Adapun salah satu perang terbesar yang kerap dibahas dalam kajian, yaitu Perang Badar yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Hakikat perang dalam Islam. Sebenarnya, perang merupakan salah satu hal yang dibenci dalam Islam. Hal ini dikarenakan perang tidak menggambarkan kata Islam yang memiliki arti perdamaian. Rasulullah sendiri berdakwah dan menyebarkan Islam melalui jalan damai, secara personal, dan mencontohkannya melalui tindakan. Perang adalah pilihan paling akhir yang dilakukan setelah upaya persuasif untuk menciptakan perdamaian tidak tercapai. Allah mengizinkan perang terjadi jika umat Islam disakiti dan diusir dari tanah airnya sehingga tidak bisa menjalankan perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam tujuannya yaitu untuk defensif bukan ofensif atau menyerang. Perang terbesar dalam Islam. 1. Perang Badar. Perang terbesar dalam Islam yang pertama, yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Hijrahnya Nabi ke Madinah bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik dengan kaum Quraisy. Namun, kaum Quraisy tetap melakukan penyerangan sehingga terciptalah Perang Badar. Dari segi persiapan dan jumlah pasukan, umat Muslim kalah jauh dengan pasukan kaum Quraisy. Akan tetapi, pasukan Islam datang lebih dulu ke mata air Badar. Hal ini dijadikan sebagai siasat dan taktik untuk memiliki cadangan air yang lebih banyak di tengah lembah gurun Badar. Akhirnya, peperangan dimenangkan oleh kaum Muslim dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. Berdasarkan riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, pasukan Muslim mendapatkan bantuan dari para malaikat. Ia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya. 2. Perang Uhud. Perang terbesar yang kedua, yaitu Perang Uhud. Perang ini merupakan tindak lanjut dari kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar. Diketahui, Perang Uhud terjadi sekitar Maret 625 Masehi atau tahun ketiga Hijriah. Pada saat itu, kaum muslimin mengerahkan sebanyak 700 pasukan. Sementara itu, kaum Quraisy memiliki lebih banyak pasukan, yaitu sekitar 3.000 orang. Walaupun demikian, di awal peperangan, Rasulullah mampu membakar semangat juang sehingga semua pengikutnya berusaha mati-matian. Sayangnya, pasukan umat muslim harus menelan kekalahan di Perang Uhud ini. Kekalahan Perang Uhud disebabkan karena pasukan pemanah lengah dan melanggar perintah Rasulullah untuk tetap berada di tempatnya. 3. Fathu Makkah. Fathu Makkah juga termasuk ke dalam perang terbesar dalam Islam. Peristiwa yang satu ini juga dikenal dengan pembebasan Makkah. Penyebab peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ini, yaitu adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Kaum Quraisy melakukan penyerangan dan membantai Bani Khuza'ah, yaitu sekutu umat Islam. Menindaklanjuti hal ini, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan sebanyak 10 orang untuk menaklukkan Makkah. Walaupun kaum kafir sering berniat untuk mencelakai Rasulullah, namun beliau justru membantu dengan memerdekakan mereka. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menjanjikan bagi siapa saja yang bertaubat dan masuk Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mendengar hal tersebut, banyak kaum dari kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. 4. Perang Taif. Perang Taif yang merupakan salah satu perang terbesar dalam Islam ini sebenarnya kepanjangan dari Perang Hunain. Walaupun telah meraih kemenangan dan berhasil untuk memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan Saqif, pasukan muslimin terus mengejar hingga ke Taif. Akhirnya, kaum musyrikin bersembunyi di balik benteng miliki Malik bin Auf. Melihat hal ini, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk mengepung benteng tersebut. Walaupun pasukan muslimin sempat terpojok, berkat instruksi dari Rasulullah untuk membakar pohon-pohon yang ada di tempat tersebut, membuat pasukan musuh menyatakan kalah dan menyerah dalam peperangan. 5. Perang Khandaq. Perang terbesar dalam Islam berikutnya, yaitu Perang Khandaq yang terjadi di Madinah pada 627 Masehi atau 5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin merancang strategi dengan pertahanan parit. Dalam bahasa Arab, Khandaq berarti parit, sehingga perang ini dinamakan dengan Perang Khandaq. Adapun latar belakang Perang Khandaq, yaitu adanya seruan dari orang-orang Yahudi kepada pembesar suatu suku dan beberapa kelompok. Selain itu,
kaum Yahudi merasa iri dengan perkembangan ajaran Islam dan keuntungan yang didapatkan kaum muslimin. Maka dari itu, kaum Yahudi mulai melancarkan konspirasi untuk melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Hasil akhir Perang Khandak, yaitu kemenangan untuk umat muslim berkat strategi perang yang efektif dan efisien. 6. Perang Hunain. Perang Hunain merupakan perang terbesar dalam Islam yang disebabkan oleh rasa tidak senang dari pimpinan suku Hawazin dan Sakif kepada umat muslim atas keberhasilannya dalam menaklukkan Mekah dan kaum Quraisy. Pada perang ini, kaum muslimin sudah mempersiapkannya dengan matang bahkan memiliki jumlah pasukan lebih banyak. Namun, di saat yang sama jiwa kaum muslimin digerogoti dengan dunia dan hawa nafsu. Hal ini menyebabkan pasukan muslim bercerai-berai dan lari tunggang langgang dari musuh menuju lembah Hunain. Akan tetapi, karena mendengar seruan dari Rasulullah, pasukan muslim kembali berhasil membentengi diri. Kemudian, pasukan muslim kembali ke medan perang hingga akhirnya berhasil memenangkan perang Hunain. 7. Perang Mu'tah. Terakhir, perang terbesar dalam Islam, yaitu Perang Mu'tah yang melawan pasukan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur. Perang ini terjadi pada 629 Masehi atau bulan Jumadil 8 Hijriah. Penyebab terjadinya Perang Mu'tah yaitu karena penguasa wilayah Syam yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan pembunuhan sejumlah umat Islam. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan penyerangan. Walaupun jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit, tetapi berhasil untuk memukul mundur pasukan Bizantium. Itulah beberapa perang terbesar dalam sejarah Islam. Meski banyak perang terjadi, Islam mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan dalam proses penyebarannya. Perang hanya dipilih ketika umat muslim terancam dan tidak memiliki jalan lain untuk penyelesaiannya. Jadi, perlu diingat bahwa Islam adalah agama perdamaian, bukan kekerasan. Selain menghindari perang, Islam juga mengajarkan kebaikan kepada sesama.